Gimana kabar kalian guys? Mas Uji nanya ya, mubtada khabar sama isim kana. Kana wa kawan kawan. Iya. Jika kau yang gimana liriknya? Guys, kita mulai dari mana ya? Saya bingung ya, nggak ada silabusnya ya, nahu. Halo, halo. Hmm, oke. Kalam, ada khobar, narman tali ya, yang udah dipelajari. Isim. Jadi gini, ini pada kedengaran gak ya suara saya ya? Emang bisa coret-coret? Yang mana tuh Kang? Jamur. Yang mana ya? Oke. Oh ini ada papan tulis virtual itu bukan? Oh, halo. Maaf guys. Oh. Wing 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 wing. Ini. Ini. Wih. Ini kelihatan di layar sekarang. Oh. Tapi langsung hilang loh. Oke, oke siap. Guys. Wih, Mas Sufan, sehat Mas? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini gak apa-apa ya, saya bawa ayang saya. Gak apa-apa Mas. Aman, aman, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Guys, langsung aja ya, to the point aja ya guys ya. Jadi besok insyaallah ulangan nahwu. Kisi-kisinya kurang lebih ya. Kisi-kisinya itu ya paling dari kelas B yang bilang tuh kemarin kayak silang-silangan semua, ada kurang lebih 20 soal. Nah, nanti ada model soal yang kita tuh suruh nentuin jumlah huruf, jumlah kalimat, fiil, islim, ada apa namanya dalam kalimat tersebut atau dalam kalam tersebut, mana yang merupakan fiil, mana yang merupakan isim. Jadi identifikasi lah.
soal-soal identifikasi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi mana fiil, mana isim, mana huruf. Bagaimana cara kita membedakan ketiganya. Dan yang lain-lain. Nah, jadi ya sebetulnya kalau itu nggak bisa dipelajari dalam satu malam ya. Paling kita sekarang tuh kayak semacam ngulang lagi materi sama sedikit lah kayak prakteknya, atau mau langsung praktek aja. Sambil praktek sambil dijelasin sambil ngingetin materinya gimana? Enaknya. Boleh. Boleh. Langsung aja, Praktek Kak. aja ya guys ya. Hah? Langsung aja. Emang ikut aja mas, ikut Siap. aja saya. Siap. Jadi langsung penghapusnya Kang Agna. Ini nggak ada yang ini ya. Satu-satu begini. Atasnya kurusnya. Oh ini. Oh bisa bisa. Oh ya tapi ininya kegedean malah. Board. Atau wait. Saya coba masuk pakai tablet ya. Nanti saya share screen dari tablet. Mari kita coba. Oke. Ya, lopet. Lobet, guys. Atau apa ya? Gimana ya? Oh, share screen dari sini aja. Ntar pakai kita ngaji dari surat Al-Qur'an ya, Al-Fatihah lah ya. Jendela set sudah. Oke guys, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan ya? Nih. Ada, Oke, Kang. langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai prakteknya guys ya. Nah, misal contoh, astagfirullah, ini ada apa lagi? Di dalam kalimat atau kalam alhamdulillahirobbilalamin ada berapa isim? Misalnya itu kan A 1, B 2, C 3, D 4 misalnya gitu. Itu gambarannya kayak gitu kurang lebih lah. Atau misalnya di bawah ini dari kalam di atas mana yang bukan merupakan isim misalnya gitu. Alhamdu, kemudian lillahi, kemudian lam pada lafadz lillahi, kemudian Robbi, kemudian al-alamin, mana yang bukan merupakan isim misalnya itu. Maka jawabannya ya lam yang terdapat pada lafaz lillahi karena itu huruf jar. Atau misalnya bisa tanya gitu, di bawah ini mana yang merupakan harfu jar? Misalnya itu kan alhamdu bukan. Maka kalau misalnya kita mau menentukan harfu jar, kita harus hafal dulu kan harfu jarnya ada apa aja. Seenggaknya yang sudah dikasih tahu sama Bapak waktu itu tuh ada berapa tuh? Ada berapa ya? 9 apa 8 gitu yang Bapak kasih tahu. Ya gitu. Di sini ada apa? Ada lillahi, ada lam, misalnya kayak gitu kan. Kalau lebih gitu guys ya. Gampang. Nah, paling sekarang kita kayak latihannya tuh latihan apa? Latihan nentuin ini aja ya. Nentuin mana isim, mana fiil, mana huruf. Paling kayak gitu dulu ya. Yang paling gampang. Sebelumnya reminder dulu ciri-ciri isim itu apa satu guys. Perlu diingat ya. Yang paling umum dan paling kelihatan isim itu harus bertanwin. Satu ini. Meskipun nanti ada kaidah lainnya, ini kaidah yang harus dipegang pertama, ada tanwinnya namanya isim itu. Kalau misalnya dia nggak pakai tanwin, berarti dia ada alif lamnya di depannya. Itu isim, ciri-ciri isim. Nah, alif lam dan tanwin keduanya itu tidak bisa bergabung.
Kalau di satu isim udah ada alif lamnya, nggak pakai tanwin berarti. Kalau misalnya ada tanwin, berarti nggak pakai alif lam. Sebuah kata yang diawali dengan alif lam bisa dipastikan itu isim. Sebuah kata yang ada tanwinnya bisa dipastikan itu isim, karena itu ciri-cirinya isim, misalnya itu. Mas boleh nanya dikit? Mangga. Nanti teh bentuk apa UTS-nya tuh pilihan ganda kan ya? Berapa Iya mas. tiga dari mulai kalam, mubtada, khobar sama mudhof ilaih. Kalam, mubtada, khobar, terus not man'ut. Kalau yang udah dipelajari ya, non man'ut, idofat, mudhof ilaih, terus apa namanya, kana wa akhwatuha yang Iya. kemarin. Siap. Kalau boleh saran nih mas ya, kalau Ya. boleh saran, kalau untuk materi dasar mungkin semuanya udah pada tahu ya. Kalau menurut saya lebih ke mulai dari naat manut aja gitu, naat manut terus mubtada khobar idofah gitu mas. Oh bisa. Oke, kita sambil jalan guys ya. Di sini ada apa namanya, natmat ujian juga, ada idofanya juga masuk nih. Misalnya guys, maka dari alhamdulillahirabbil alamin itu alhamdu merupakan isim. Cirinya apa? Ada alif lamnya. Kemudian misalnya lillahi, dia juga merupakan isim. Allah ya, kata Allah. Lamnya itu harfu jar. Kemudian rabbil alamin, kata al-alaminya udah dipastikan isim lewat tanda tadi, ada alif lamnya, gampang ya. Terus Rabbil alamin, kata Robnya ini isim atau bukan? Isim. Kenapa? Dia karena merupakan isim mudhof. Namanya isim mudhof ya. Kita ingat-ingat lagi guys, di sini kita nyinggung isim mudhof. Apa itu isim mudhof? Nah, kita ingat-ingat lagi materi isim mudhof. Idofat, dari idofat ya. Idofat itu adalah himpunan kata, susunan dua kata ya, setidaknya dua kata dalam bahasa Arab yang saling berhubungan satu sama lain. Kayak kalau dalam bahasa Indonesianya itu frasa. Misalnya gagang pintu, kemudian biasanya kepemilikan juga kitabnya Ali, kitabnya Muzayyin, kemudian apa namanya, pulpennya Muzayyin, bukunya Muzayyin, tasnya Muzayyin, laptopnya Muzayyin, kemudian apa lagi ya, kubah masjid ya, itu kan gabungan dari dua kata ya, kubah masjid, kemudian pulpennya Muzayyin, gagang pintu, misalnya gitu. Di sini Tuhan semesta alam, seenggaknya kalau diartikan ada ini ya, Tuhan semesta alam. Ada tiga kata dalam bahasa Indonesia, ada dua kata dalam bahasa Rabbil Alamin. Ini merupakan bentuk idofat. Nah kemudian kalau misalnya bentuk idofat, itu ciri-ciri pertamanya yang pernah Bapak sebutkan syaratnya, satu, isim yang pertama dalam contoh ini itu kata Rob ya guys, kata Rob itu tidak boleh bertanwin guys, gitu, tidak boleh bertanwin, dan bisa dipastikan bahwasanya yang pertama ini merupakan isim, gitu, bisa dipastikan yang pertama ini merupakan isim. Kemudian ya yang kedua, kata yang kedua ini dia harus jar, i'rabnya harus jar. Artinya apa? Kalau misalnya dia jar, berarti punya alamat jar. Alamat jar itu nggak harus kasroh ya, tapi umumnya kasroh untuk mufrad musyarif. Nah dalam kasus al-alamin ini alamat jarnya apa? Alamat jarnya itu menggunakan ya. Nah, kenapa menggunakan ya? Dikarenakan dia jamak muzakkar salim. Nanti ada i'rab jar. I'rab jar itu macam-macam. Ada kasroh, ada fathah, ada ya, kemudian ada hasbun nun dan lain-lain guys. Nah ini di al-alaminya, dikarenakan dia jamak muzakkar salim, maka alamatul jarnya menggunakan ya. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh kita secara universal, secara dasarnya itu apa? Bahwasanya alhamdulillah itu isim, udah itu. Kemudian lillahi, lamnya itu huruf, ada harfu jar, Allahinya itu majrurnya, berarti apa? Isim gitu kan. Oh ya, perlu diingat lagi guys, ini kaidahnya kaidah pasti ya. Kalian ingat aja. Setiap yang datang setelah harfu jar itu pasti isim. Ini bisa diingat-ingat sama teman-teman.
Setiap yang datang setelah harfu jar apapun itu bisa dipastikan isim. Jadi teman-teman gak usah bingung, ini isim kah, ini fi'il kah, ini huruf kah? Lihat aja apakah dia datang setelah harfu jar, misalnya lillahi, oh ada lam di sini. Yang mana lam itu merupakan harfu jar. Dan Allahinya pun dibaca kasroh. Maka Allah merupakan isim, bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian Rabbil alamin itu kan. Nah, di sini idhofat bentuknya. Perlu diingat lagi teman-teman, satu kaidah pasti, ya tadi kaidah pastinya udah kita sebutin satu, yaitu apabila sesuatu yang datang setelah harfu jar itu pasti isim. Kemudian yang kedua, i'rab jar itu juga khusus untuk isim. I'rab jar itu khusus untuk isim. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti di soal itu ngelihat kata-kata yang kasroh, umumnya ya kasroh, nggak selamanya kasroh, umumnya kasroh, maka bisa dipastikan itu isim. Kenapa? Karena dia i'rabnya jar, gitu kan? Karena dia i'rabnya jar. Terlepas dari apa yang menjadikannya jar, karena macam-macam, nggak selalu dengan harfu jar, gitu loh. Nah, misalnya contoh kata rob di sini jarnya itu karena dia merupakan sifat atau nat dari kata Allahi, kurang lebih gitu. Nah, tadi kan ada juga ya materi tentang nat dan man'ut atau sifat mausuf. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, sifat mausuf itu kalau kita lihat dari struktur bahasa Arabnya, sesuatu yang memiliki kemiripan, seenggaknya ada syaratnya di 4 tempat. Yang pertama, kita reminder lagi, yang pertama kecocokan muzakkar muannasnya. Jadi keduanya itu harus sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Kemudian yang kedua itu kesamaan i'rab, dua-duanya harus sama-sama rofa atau sama-sama nasab atau sama-sama jar atau sama-sama misalnya rofa nasab jar itu. Kemudian harus sama-sama mufradnya atau jamaknya atau tasniyahnya. Nah itu. Kemudian harus sama-sama ma'rifah atau harus sama-sama nakirahnya. Jadi di 4 tempat tadi, teman-teman. Harus memiliki kesamaan. Di sini ada contoh na'at dan man'ut. Ini penting banget ya. Na'at dan man'ut. Kalimat apa? Kata Allahi dengan kata Rabbil alamina. Kata Allahi itu sebagai man'utnya. Istilah pertamanya ya. Misalnya bisa jadi teman-teman, bisa jadi nanti ada soal yang muncul kayak gini, lillahi rabbil alamin. Dalam kalimat di atas atau dalam kata kalam di atas, manakah yang merupakan man'ut, misal kayak gitu. Terus disebut tuh A Allahi, B Rabbi, C al alamina, D alhamdu. Maka kita harus tahu istilah-istilah tadi. Man'ut itu apa? Man'ut itu adalah sesuatu yang disifati. Kemudian nat itu apa? Nat itu sesuatu yang mensifati. Dengan kata lain, man'ut itu adalah mausuf, sesuatu yang disifati, dan nat itu adalah sifat, sesuatu yang menyifati itu sendiri. Nah, man'ut itu datangnya pertama, guys. Ya, jadi yang pertama itu namanya man'ut, yang kedua itu namanya nat. Coba di sini Allah Rabbil alamina. Itu ya. Berarti man'utnya itu apa? Wallahi. Sifatnya apa? Rabbil alamina. Nah, supaya lebih jelasnya di sini nih, guys. Ar-Rahmanir Rahim. Ini contoh yang paling gampang banget ya buat jelasin sifat mausuf. Oke. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Gampangnya gini aja. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dua-duanya sama-sama jar. Apa? Kasroh, sama-sama sama-sama kasroh. Oke, salah pertama. Duanya sama-sama ma'rifah. Ada alif lamnya tuh. Yang Ar-Rahimi ada alif lam, yang Ar-Rahmani ada alif lamnya. Oke, dua-duanya sama-sama mufrad. Rahmannya mufrad, Rahimnya mufrad. Kemudian yang ketiga, dua-duanya sama-sama muzakkar. Dan yang terakhir, yang keempat, dua-duanya itu sama-sama jar, ma'rifah, muzakkar, mufrad. Udah 4 kategori terpenuhi. Maka bisa dipastikan ini merupakan susunan sifat dan mausuf. Kemudian mana yang man'ut, mana yang nat, mana yang mausuf, mana yang sifat. Sifat itu datang kedua, mausuf datang pertama.
man'ut itu datang pertama, naat itu datang kedua. Berarti ar-Rahmani ini man'ut atau mausuf, ar-Rahimi itu sifat atau naat. Oke guys, lanjut. Ini udah ketahuan ya tarkibnya tadi. Ar-Rahmani tarkibnya itu sebagai sifat, ar-Rahimi juga sifat. Nah, sebetulnya kalau misalnya mau dilihat secara detail, Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi keduanya itu sama-sama sifat, menyifati yang man'utnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Ar-Rahmani yang menjadi man'utnya. Oke guys. Nah, sorry, saya minum lagi ya. Kita lanjut guys. Maliki Yaumiddin ini di sini juga ada idofat guys. Apa itu idofatnya? Kata Maliki beridofat kepada kata Yaumi. Kata Yaumi beridofat kepada ad-dini. Gimana cara mengidentifikasinya atau bagaimana cara kita mengetahuinya, alamatnya ada apa aja? Gampang banget guys. Kaidah penting guys. Nih, bisa catat ya. Ini penting banget. Allah Akbar. Kalau misalnya kita kan udah tahu ya tadi ya, sesuatu yang jar itu pasti isim. Maliki kasroh jar, berarti dia isim. Yaumi kasroh jar, berarti dia isim. Ad-dini kasroh jar, apalagi ada alif lamnya, berarti dia isim. Gitu kan? Kalau sesuatu yang jar itu cuma ada dua kemungkinan. Satu, dia itu jar karena didahului oleh harfu jar. Ada harfu jar sebelumnya. Oke. Contoh bismi, lillahi, kemudian bizaidin, kemudian wallahi, itu ada harfu jar. Makanya isim yang datang setelahnya itu jar. Kemudian yang kedua, dia itu menjadi mudhofun ilaih atau datang setelah isim mudhof dalam susunan idofat. Ya gitu. Maka bisa dipastikan kita lihat Maliki, Yaumi sama ad-dini. Kalau di dalam struktur itu tidak ada huruf jar ya, bisa kita pastikan huruf jar itu ya kalau nggak terdiri dari 1, 2 huruf, nggak lebih dari itu, gampang. Itu apa? Dia jar karena idofat dan strukturnya bisa dipastikan struktur idofat. Mungkin ini yang materi idofat ya, mungkin yang harus kita pahami bersama-sama lebih dalam. Gampang nih, kita kasih tahu ya. Kata Maliki, Maliki jar bukan, kasroh bukan, kasroh. Kenapa dia kasroh? Kayak ini ada sebab lain. Ya karena kan dia nat, ya, ambilnya apa? Makmulnya makmul bitawabi. Kemudian kata yaumi. Kata yaumi ini jar apa? Bukan jar, kasroh. Apakah sebelum kata yaumi ini ada harfu jar? Gak ada harfun, adanya kata malik. Maka bisa dipastikan dia kasroh atau dia jar itu dikarenakan merupakan mudhofun ilaih dari kata malik. Maliki beridofat pada yaumi, yang mempengaruhi ya, menjarkan, beridofat pada yaumi, yauminya kasroh. Kemudian ad-dini kita lihat kasroh ya guys ya, berarti jar, kan? Kasroh jar. Apakah sebelum kata ad-dini terdapat harfu jar? Tidak ada. Maka bisa dipastikan ad-dini itu merupakan mudhofun ilaih daripada kata yaumi. Nah, idofat itu terdiri dari dua guys. Ini istilah penting. Idofat itu terdiri dari dua. Ada yang namanya mudhof, ada yang namanya mudhofun ilaih. Idofat terdiri dari dua. Ada yang namanya mudhof, ada yang namanya mudhofun ilaih. Kalau yang namanya mudhof itu isim yang datang pertama. Kalau yang namanya mudhofun ilaih itu isim yang datang kedua. Maliki beridofat pada yaumi. Maka isim yang pertama yaitu maliki merupakan mudhof. Kemudian isim yang kedua yaitu yaumi merupakan mudhofun ilaih. Ad-dini itu yaumi beridofat pada ad-dini gitu kan. Maka dia idofat. Isim yang pertama yaitu yaumi merupakan mudhof. Kemudian isim yang kedua ad-dini itu mudhofun ilaih. Maka kata yaumi di sini itu nisbi. Dalam arti apa? Ketika dia dinisbatkan pada kata malik menjadi mudhofun ilaih. Ketika dia dinisbatkan pada kata ad-dini menjadi isim mudhof. Maaf izin bertanya Mas. Maka Kan, apakah setiap mudhof ilaih itu harus marifat nakiroh atau itu kalau itu yaumi sama adini
kelihatannya gitu ya, nakiroh sama Hmm. marifat. Nah kalau Hmm. maliki sama yaumi kan itu nakiroh gitu. Apakah harus beda atau Gimana sama Mas? gitu? Jenis Bisa isim diulang nggak jenis pertanyaannya? isim gini, kalau dari kata yaumidin itu kan Hmm. dari bentuknya nih, yaumi nakiro adini marifat, dari bentuknya itu kan. Heeh. Tak kalau maliki sama yaumi itu kan sama-sama nggak ada alif lam gitu tah. Heeh. Ya pertanyaannya, apakah mudhof sama mudhof ilaih itu jenis isimnya harus sama atau enggak? Oh, oke, siap. Good question. Jadi gini guys, nggak harus sama. Dalam arti satu kaidah pasti ya, yang ini pasti bahwasanya isim mudhof itu wajib nakirah. Isim mudhof itu wajib nakirah. Artinya Malik itu wajib nakirah, Yaumi wajib nakirah. Nah, kata Malik ini nakirah ya. Kemudian kata Yaumi juga nakirah gitu. Maka yang boleh berubah-ubah apa namanya? Status ma'rifah dan nakirahnya itu mudhof ilaih. Mudhofun ilaih itu bisa ma'rifah, bisa nakirah gitu. Akan tetapi isim mudhof yang pertama itu syarat idofatnya tidak boleh ma'rifah dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk apa namanya? Lamun tarif itu nggak boleh. Jadi isim mudhof itu tidak boleh ma'rifah. Mau ma'rifahnya pakai lam ta'rif, mau ma'rifahnya berbentuk domir, mau ma'rifahnya berbentuk isim alam, atau mau ma'rifahnya berbentuk idofi dengan idofat lainnya yang ma'rifat dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan dalam bentuk ma'rifah untuk isim mudhof. Tapi untuk yang kedua, yaitu mudhofun ilaih, opsional, bisa ma'rifah, bisa nakirah, itu bebas. Kurang lebih kayak gitu Kak Fauzi. Siap Mas, makasih Mas. Oke, gimana guys, teman-teman? Untuk ini ya, untuk idofat, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak guys? Oh, siap. Oke. Dari teman-teman yang lain, kita coba cari idofat ya di kalimat-kalimat selanjutnya. Iya karena berdua ya karena saya nggak ada. Idina suratul mustaqim. Oh, guys. Di sini ada. Idina suratul mustaqim. Ada yang mau jelasin ini nggak guys? Asyirato dengan al-mustaqimah. Asyirato dengan al-mustaqimah ini kira-kira bentuknya apakah bentuk mubtada khobar atau bentuk idofat atau bentuk sifat mausuf nat man'ut gitu guys. Kalau menurut saya Mas itu sifat mausuf deh Mas. Oke, siap Kang Fauzi. Kira-kira kenapa tuh Mas bisa jadi sifat mausuf? Ya, eh, kan itu apa? Asiroto isim, al-mustaqim juga isim kan ya. Nah, itu Oke, kan siap. al-mustaqim berbentuk isim sifat dari asiroto, dan Hmm, berbentuknya itu yang awalnya juga makrifat gitu kan. Kan tadi kata Mas, isim mudhof itu tidak boleh nakiroh. ya, betul. Nah, kalau ini Tidak kan boleh marifat dua-duanya. Ya hmm, kalau menurut saya itu naat manut atau ya isim mausuf, oke, sifat sip. Good. mausuf gitu. Sifat mausuf. Kalau Nah, kalau man'ut. gak salah gitu. Betul, Mas. Oke, good. Siap. Oke, guys. Nah, kita cari guys ya. Nih guys, ada guys. Ghairil maghdubi. Coba guys. Ghairil maghdubi. Tadi aku bilang ada kaidah pentingnya. Kalau misalnya sesuatu yang jar, kita lihat nih. Kata maghdubi. Kasroh ya guys ya. Jar. Itu dipengaruhi oleh dua faktor biasanya. Satu, dikarenakan dia itu didahului oleh harfu jar. Dua, dikarenakan dia itu dimasuki oleh isim mudhof atau dalam rangkaian idofat. Siapa yang mau jelasin ghairil dengan maghdubi guys? Kang Agda, gimana Kang Agda? Kira-kira ghairil maghdubi ini apakah dia sifat mausuf atau nat man'ut, ya sama sih, atau idofat gitu guys, Kang Agda? Oke.
Mm-mm. Mm. Mm. Oke, good. Kang Angga. Sip, penjelasan simpel tapi ngena. Pas banget. Ini idofat ya guys ya. Idofat tuh. Terus nanti ada yang nanya. Terus ini gimana goirinya? Dia kan kasroh. Tapi sebelumnya nggak ada harfu jar. Apakah dia idofat? Oke, siap Kang Uji. Apakah dia merupakan idofat dengan kata alaihim? Enggak. Nah, ini masuknya nanti ke Ma'mul bitab'iyah, ada pembahasannya. Ada ittiba ya, Ma'mul bitab'iyah. Dia itu menjadi badal dari kata domir ya, domir majrur muttasil alaihim gitu. Jadi ini ittiba, beda pembahasan. Oke guys, kita lanjut dulu ya guys ya Kang ke surat Momo Al-Baqarah. Oi, mau itu nanya. mangga. Itu yang sirotol ladina. Mm-mm. Itu bisa disebut dengan idofah bukan sih? Oke, good. Pertanyaan bagus. Menurut Ara, kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke, alasannya Ara. Bener, jawabannya bener bisa. Coba alasannya kenapa? Kalau alasannya sih, aku nggak tahu ke dalamnya. Cuman setahu aku, idofah itu kan Hmm? bisa yang tadi kata Mas Pumu jelaskan ya. Tapi ada Mm-mm. juga kalau aku tuh belajarnya ada idofah dalam bentuk kata tanya dan ada juga dalam bentuk kata mausul. Dan sirotol Mm-mm. ladina itu idofah dalam bentuk kata sambung. Setahu aku sirotonya Oke. itu mudof, aladina mudof ileh. Nah, Mm-mm. setelahnya jelasin aja Mas Mumu, boleh Oke, minta good. penjelasannya. Siap. Bagus. Oke. Itu barusan dari Ara masukan ya. Keren. Siratul ladzina an'amta alaihim, guys. Ini juga merupakan bentuk idofat. Sebetulnya cara mengenalinya gampang. Gimana? Nih, kaidah lagi yang penting dicatat ya, yang bisa dicatat juga sama teman-teman. Kalau misalnya sesuatu yang sudah beridofat, untuk isi mudof itu isi yang keberapa coba? Satu atau kedua? Isi mudof. Satu atau? Oke, berarti di sini konteksnya sirot ya. Nah, untuk isim yang satu, ketika sudah beridofat, itu tidak bertanwin lagi. Dia sudah terbebas dari tanwin ya. Syaratnya isim itu kan apa? Harus ada tanwin kan? Harus ada tanwinnya. Kemudian kalau misalnya dia nggak ada tanwin, berarti dia kemasukan alif lam. Nah gitu, benar nggak? Kemasukan lam ta'rif, ada alif lam. Nah, sedangkan di sini tanwin nggak ada, alif lam nggak ada, maka dia jadi kemungkinan yang ketiga, yaitu isim mudhof. Kenapa? Karena isim mudhof meniadakan tanwin dan juga meniadakan alif lam pada isim. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngelihat ada kata yang teman-teman udah yakin banget itu isim, terus dia nggak ada tanwinnya, kemudian nggak ada lam ta'rifnya juga, maka bisa dipastikan itu isim mudhof yang sedang berkamuflase menjadi isim mudhof masuk ke dalam mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya apa? Di sini mudhofun ilaihnya bentuknya alladzina an'amta alaihim. Jumlah. Nah, di sini ada isim mausul ya, alladzina isim mausul, an'amta alaihimnya silah mausul. Oke, di sini menjadi mudhofun ilaih, mahallan majrur karena jumlah mausuliyah yang terdapat pada mahal i'rab. Oke guys, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk idafat. Gimana? Ada yang nanya lagi nggak? Untuk ini. Mangga, Kang Angga. Siap. Mm. Gimana? Sorry guys. Gimana kan bisa diulang nggak? Harus sama-sama jumlah. Bisa diulang nggak, Kang? Punten pertanyaannya.
Mm-mm. Oh, maksudnya iya ya. Mungkin ini ya dimaksud di sana mungkin kuantitas ya. Jadi kayak mufrad tasnya jamaknya kesamaan di situ Kang. Mm-mm. Nah gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya gini. Kalau misalnya sifatnya mufrad kemudian man'utnya atau mausufnya misalnya tasniah itu nggak bisa. Misalnya eh Zaidun misalnya harusnya al-qaimu di sini Zaidun al-qaimani itu nggak bisa. Nggak bisa jadi not man'ut. Kurang lebih kayak gitu. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Oke. Gimana dari teman-teman guys? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin terkait hal ini? Aku mau nanya, Zain Boleh. mau nanya. Siap. Siap Tadi Asyifa. kan Siroto itu kan mudhof ya? Mm-mm. Mudhof kan ya? Nah, terus Mm-mm. alladzina an'amta alaihim itu mudhof ilaihinya. Ya, betul. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu posisinya sebagai apa? Oke, good. Jadi gini guys. Kalau misalnya ini nggak bisa dicoret-coret ya ininya ya. Kalau Kang Agna yang di mana? Yang di board ini bisa ya? Oh, bisa. Caranya gimana? Ini di copy dulu juga. Copy, copy ke sini. Ini. Oh, ini. Oh, nanti ini bisa dicoret-coret nggak ininya? Oh, iya, iya. Oh, yang gambar pulpen ya? Ini bisa digedein nggak ya? Oh, hurufnya. Nah, guys. Ini teh Kang Zai les sama Kang Agna tentang komputer. Oh maaf, saya baru masuk. Enggak, kita bercanda. Oke, nih guys. Nih guys, kita perbesar. Kok nggak bisa? Nggak bisa di zoom ya? Hah? Oke. Malah terlalu besar. Pas, itu Kang, pas segitulah. Oke. Kok jadi wait. Nah, loh, iya. Oke. Oke, bilisan dulu ya, bilisan belum musyafah. Jadi Asyifa, kalau kita lihat struktur i'rabnya ya, siratal ladzina an'amta alaihim itu dia satu kesatuan. Dalam arti syiratnya mudhaf, kemudian alladzina an'amta alaihimnya mudhafun ilaih. Nah, kemudian alladzina isim mausul, an'amta alaihim sila mausul, gitu kan. Jumlahnya jumlah fi'liyah yang ini. Nah, kemudian ghairil maghdub kok malah nyeret-nyeret gitu. Oh, antum ke coret itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ghairinya itu sifat. Ghairinya itu kan majrur ya. Dia merupakan badal daripada domir him itu. Sifat lihat kan domir him itu kan kemasukan ala ya. Ala itu kan harfu jar. Tugasnya menjarkan. Dia sudah menjarkan him. Berarti himnya itu majrur kan. Kemudian ghairi itu datang sebagai badal. Yang mana badal itu maf'ul bitabiyah. Maf'ul bitabiyah itu i'rabnya mengikuti i'rab majbu'nya. Majbu'nya itu domir itu. Domirnya itu jar, maka ghairinya juga ikut jar, maka dibaca kasrah. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubinya idofat. Kemudian alaihim dia menjadi
apa namanya? Ini kan isim maf'ul ya, isim maf'ul. Nah, dia beramal kepada alaihim. Jadi alaihim maf'ul bi ghairi sharif muta'allaq bil maghdub. Kemudian waladhdallinnya wawunya harfu ataf, ladhdallinnya lamnya juga harfu ataf, nafi sekaligus ad-dallin diatafkan kepada maghdubi. Karena ataf dia ma'mul bitab'iyah, maka ma'mul bitab'iyah mengikuti i'rab matbu'nya. Karena matbu'nya majrur menggunakan kasrah, maka dia juga kasrah. Mana kok enggak kasrah tapi fathah? Bukan dilihat dari situnya, dikarenakan ad-dallin ini dia merupakan jamak muzakkar salim, maka alamatul jarnya menggunakan ya. Al-maghdubi dikarenakan dia mufrad musyarif, maka alamatul jarnya menggunakan kasrah. Nah, lebih gitu. Gimana, Asyifa? Halo. Gimana? Coba ulang. Aku nggak ngeh. Oh, oke. Jadi kan ini ya, saya jelasin ini. Jadi nggak bisa dibagi jadi dua gitu loh, Asyifa. Ininya, jumlahnya. Nah, kalau misalnya kita telisik lagi, ghairi ini kenapa bisa dibaca kasrah? Karena dia badal dari him, ya kan? Oh, badal himnya itu. Badal kan sama kayak atof ya, sama kayak sifat, sama kayak nat. Jadi dia mengikuti i'rab yang sebelumnya. Karena dia jar, maka ghair juga jar. Makanya dibaca kasrah. Bukan dibaca ghairu, bukan dibaca ghaira, tapi dibaca ghairi. Kenapa? Karena sebelumnya juga majrur. Dengan apa majrurnya? Harfu jar, ada Allah. Allah mempengaruhi him dan Allah pun mempengaruhi ghairi. Dikarenakan ghairi itu ikut kepada him, gitu kurang lebih. Kemudian al-maghdubi kasrah dipengaruhi oleh si ghairi sebagai idhofah atau mudhof, isim mudhof ya. Kemudian alaihim jar majrur kan. Nah, dia itu muta'allaq atau terikat dipengaruhi oleh al-maghdubi yang merupakan isim maf'ul. Jadi isim maf'ul itu merupakan salah satu amil lafzi qiyasi. Yang nomor 3 yaitu isim maf'ul beramal seperti amalnya fi'il majhul gitu. Ada syarat-syaratnya, di sini syaratnya terpenuhi yaitu dia berlamu ta'rif. Kemudian waladhdallin, wa dengan la-nya ini merupakan harfu ataf ya. Keduanya merupakan harfu ataf. Waw juga harfu ataf, la juga harfu ataf. Jadi minum. ya, itu ma'tuf diatufkan ke al-maghdubi. Kurang lebih kayak gitu, Syifa. Gimana? Oh iya, paham. Siap. Oke, paham. Gimana guys? Kira-kira dari nat man'ut, idofat, kemudian isim ya dan tanda-tandanya, fi'il juga sama, terus mubtada khobar. Ada yang mau ditanyain enggak guys? Kalau nggak ada, kita lanjut guys ke Al-Baqarah, atau teman-teman bebas mau disudahi sampai sini nggak apa-apa, kita sudahi, kita putus, udah cukup di sini. Oke. Oh, oke. Mubtada khobar itu yang pertama. Kedua, mubtada itu pasti isim. Tuh. Untuk khobar bentuknya macam-macam ya. Khobar zorof. Oke, terus
Alik di ghosting. Saha eta euy? Baik kawan-kawan semua, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan Ya, apakah kita bersebelahan? bar ada didinya bar. Banyak Oh. lauk. Banyak lauk nih, banyak lauk. Ente subuh adan. Allahu Akbar, Oh, Allahu Akbar. Ikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya wifi di dieu mah alus wa. Kade hudang subuh teh hek di masjid sarena. Nah, di kelas Nggak aja apa-apa. lama wifi mah tuh. Urang mah sare di warung ya hudang subuh mah, aikeur hudang mah. Atuh najan sare keur di masjid aikeur teh hudang mah nya bablas we jam 7 mah. Nah, itu Guys, bilang. putus ya. Sorry guys. Ya, Mas, lanjut. Mari kita share screen. Oh ya tadi itu ya mubtada khobar ya. Ya tadi mubtada itu harus ma'rifah Kak Agna. Nah, nanti timbul pertanyaan lagi, ma'rifah itu apa dan ada berapa macamnya? Kurang lebih ada 6 ya. Menurut Imam Ibnu Hajib dalam karyanya Al-Kafiyah, kemudian menurut Imam Birgiwi dalam karyanya Izhar itu, dan Ayyubi ada kurang lebih 6 ma'rifah tuh. Nah, apa aja itu macam-macam sebetulnya membutuhkan pembahasan yang terperinci ya untuk membahas ma'rifah itu Kang. Kayaknya macam-macam banget. Tapi yang perlu diketahui yang paling umum itu satu, isim yang alif lam, beralif lam. Itu Kang Agna. Nah, pasti ma'rifah, nggak boleh nakirah. Kalaupun nakirah itu harus melalui wujuhat taksis atau wajih-wajih taksis. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga, nggak semuanya bisa dan jarang terjadi. Gitu. Harus ma'rifah. Syarat pertama harus ma'rifah. Gitu. Kemudian Wala ya Itu. jadi ibda binakira. kemudian kedua-duanya gimana Kang Aceng? Enggak Mas, enggak. Oh. Kemudian kedua-duanya itu rafa Kang Agna. Kedua-duanya rafa. Paling umumnya domah karena yang paling sering keluar itu mufrad munsorif. Tapi perlu diingat bahwasanya rafa itu tidak hanya domah. Memang domah itu salah satu tanda rafa, tapi Oh, mau gitu. rafa itu tanda domah. Domah itu tanda rafa, tapi rafa itu tidak selalu domah, gitu loh. Paham nggak, Kang Agda? Nah itu bisa ada waw, bisa kalau jamak muzakkar salim itu ada wawnya pakai waw. Kemudian kalau misalnya apa namanya tasniyah dia pakai alif, bisa kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu kan. Terus ada lagi nggak guys yang ingin ditanyakan? Zai, Uy. kalau khobar itu berarti boleh nakirah dong? Khobar, iya nakirah. Khobar itu nakirah. Kadang-kadang ma'rifah juga boleh. Tapi kalau ma'rifah itu biasanya dipisah oleh domir tafsil dulu. Domirul fasl. Domir fasl ya. Apa itu domir fasl? Biasanya misalnya Zaidun huwal qaimu. Untuk membedakan antara untuk menghindari kerancuan antara sifat dan mausuf. Ya, Kang Bari. Akang udah agak mendingan, Kang. Hah? Udah agak mendingan. Apanya? Tenggorokannya.
Enggak nanyain kesehatan aja, Kang. Oh, mendingan. Wih, ada yang perhatian. Wih. Aceng cemburu, Kang. Ceng, nggak boleh gitu, Ceng. Oke, guys, kita lanjut ya, guys ya. Ada lagi nggak, guys, yang mau ditanyain, guys, tentang tadi? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Oh, sisa berapa menit, Aku kan? mau nanya ini aku mah ini barusan ada yang nyatet kayak gitu di buku atau apa gitu. Heeh. Ada yang nyatet di buku maksudnya atau di WA atau apa. Ini pas pembahasan tadi dari awal. Oh, ada nggak, guys, yang nyatet, guys? Nanti yang nyatet di share ya, guys ya. Saya nggak nyatet deh. Ini takutnya teh ada. Oh iya benar, kadang lupa. Mohon maaf. Yang nyatet langsung di share aja ya, guys ya, ke grup ya, guys ya, supaya nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Berapa menit lagi tadi, Kang Ana? Oh, 4 menit. Oke, guys. Dari ini, guys. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada berapa isim, guys, di situ, guys? Jangan isim deh. Fiil. Coba, ada berapa fiil, guys? 4. Bukan, enggak. Tadi Ara 4 ya, Ara. Ada lagi nggak, Apa? guys? Fiil apa isim? Kata apa sih? Fiil. Fiil 4 dah aku yuminuna, unzila, yukinun. Oke, yuk. Ada lagi nggak, guys, yang lain? 5. Aceng bisa jawab tuh. 5. Bima Sakti. 4 ya, guys ya, di sini ya, guys ya. Yang fiil loh. Yu'minuna, unzila, sama yuqinun. Oh, Soalnya serius kalau bener isim, 4. kalau misalnya isim itu ada banyak juga yang harus kita tahu ya, misalnya walladzina itu isim mausul. Kemudian ma unzila ma-nya isim mausul. Kemudian ilaika ka-nya domir, isim domir 3, ma-nya ma mausul lagi 4. Kemudian qoblika qoblu zorof dia, maksudnya ya zorof sih. K-nya itu dia jadi isim 5. Akhirati, al-akhirati itu isim 6. Hum isim domir 7. Misalnya huruf guys, atau ada berapa huruf jar dalam ayat keempat itu, guys? Ada berapa huruf jar, guys? 1, 2, 3, 4. Ada berapa, Ra? 4. 4. Udah Ada dong. berapa, guys? Ini Udah ngantuk. Kak Agna. Ada berapa, Kak Agna? Di 1 menit lagi. Itu bi-nya harfun jar, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naon Aceng nih loba Aceng ngaco Aceng. Kang Mumu itu waladina wa-nya apa? Waladina wa-nya apa? Cepetan itu enggak segera berakhir. Wa-nya bisa ibtidaiyah, bisa juga ataf ke yang sebelumnya, harus lihat Oh konteksnya iya. dulu. Hah? Tidak. Berakhir. 1, 2, Ada bi, 3. kemudian ada min, ada